Nama saya Muhyubi sebagai Sultan Sarir. Nama saya Putri sebagai Laksana Maeda. Nama saya Dewi sebagai BKP. Nama saya Paula sebagai guru. Nama saya Amelia sebagai Sayuti Meli. Nama saya Tia Haslia Febriani sebagai Ibu Fatmawati. Nama saya Anissa Arianti berperan sebagai Heru Saleh. Nama saya Bung Lestari sebagai Trimurti. Nama saya Selkia sebagai Sukarni. Nama saya Ramadan sebagai Soekarno. Nama saya Yogi sebagai Tentara Jepang. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan yang menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, Syahrir langsung bergegas menemui pemuda lainnya yang berada di Markas Pemuda Indonesia. Apa benar yang saya dengar tadi? Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Lumbung genatai yang terjadi pada Jepang. Mendengar sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok, perdebatan golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Kairu Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegagasan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam. Berita tentang kekalahan Jepang belum mulai mengetahui. Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi takut palu. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas Bukana dan Syahrul. Kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan meringinkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 malam. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Bawa anakmu ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi. Di negeri ini mengapa harus menunggu rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan. Jepang adalah bangsa yang Islam, belum lagi kita menghadapi yang kembali ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dan dihadiri saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan segera jadi segera telah
Jepang buatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memastikan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang ini? Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, Bu? Orang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat kita Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk mengundi sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Pastikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berangkat kembali berkepala di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya diharapkan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Tidak, kita abaikan saja. Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Nanti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Pengasingan Soekarno dan Mohatta oleh para pemuda. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari dukungan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Salam, ada apa saudara dan Saya membawa kalian untuk dirasingkan agar jauh dari pengaruh Jepang. tempat pengasingan ya? Ada apa ini, Kang Mas? Mereka bermaksud membawa kita untuk ikut menuju tempat pengasingan. Lalu bagaimana aku dan Guntur? Ya, benar. Saya tidak bisa meninggalkan anak dari istri saya. Bagaimana kalau mereka juga ya diajak saja mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Salam, ada apa? Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin. Di Jakarta, peristiwa ini baru diketahui oleh MR Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Soekarno dan Mohatta, Maaf, kami tidak tahu, Bu. Akankah kami bersumpah? besok siang jam 12 belum jadi masih. Jamin sayalah yang berlangsung jawab. Tembak mati saya. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Rancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Darwis berkata, kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Mohatta menjawab, bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian? Garis Soleh pun menjawab, memang benar adanya. Soekarno pun menjawab, Garis Soleh, pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu kita belum dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Darwis pun berkata, bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belakang? Apa yang Anda lakukan?
Sukarni pun menjawab dari pertanyaan Darwis, apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun berbelenggu oleh penjajahan di tanah air. Mereka sendiri mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Sudanco pun singgih menjawab pertanyaan Sukarni. Tenang, saudara sekalian, mari bicara semua. Sudanco singgih membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan adanya benar, dan saya pun mendukung mereka. Hatta pun menjawab dari Sudanco singgih, tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Sudanco singgih pun menjawab, tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Soekarno, baiklah, saya setuju, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Yang Subarjo berkata, syukurlah kalian semua baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Hatta menjawab, kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Yang Subarjo pun menjawab, lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Soekarno pun menjawab, jika mungkin ya kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan saya bisa bantu? Lalu bisakah kami minta tolong kepada Anda? Minta tolong apa? Kami akan meminjam rumah Anda sebagai tempat pengumusan proklamasi. Dengan senang hati bisa datang ke rumah saya, dijamin aman. Rumah Laksamana Maeda, rumusan teks proklamasi tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam rombongan tiba di Jakarta. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Tiga eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiryo, dan BM Dia menyaksikan Soekarno dan Hatta dan MR Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi, bacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbulnya persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangi naskah proklamasi. Cherry Soleh berkata, menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Ia menjawab, memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendandatanganinya? Cherry Soleh berkata, PPKI, lembaga bantuan Jepang, kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. MR Subarjo pun menjawab ke Soleh, kau benar, nak bagaimana ini, Bung? Soekarno pun berkata, adakah Dani kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Soekarno pun menjawab, bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Hatta menjawab dari pertanyaan Soekarno, jangan, kita tidak boleh meniru, kita harus berbeda dari bangsa lain. Wikana pun menjawab dari pertanyaan Hatta, lalu bagaimana Bung Karno? Soekarno pun menjawab, karena ini semua berat jasa Indonesia, berat di atas nama bangsa Indonesia. Soekarno pun menjawab, saya setuju dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Soekarno pun menjawab, usul yang bagus, bagaimana hadirin? Hadirin semua kami setuju. Said Melik pun bertanya, baik Bung, dengan segera mengetik teks tersebut. Melik pun mengetik teks tersebut pada pukul 4:30 sore, lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing. Soekarno pun berkata, alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terimalah ibu telah menemani saya di saat-saat
Tiba sesaatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, diantaranya yaitu MRA, Maramis Host, Jokowi-Nato, Dirgadarinato, Ki-Hajar Dewantara, M. Tabli, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Ia sekarang mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.